Ini hadisnya panjang, saya potong saja di bagian akhir karena biar tidak terlalu lama. Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu memerintahkan kepada para malaikat. Amarallahul malaikah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat ayukhriju man kana ya'budullah, untuk mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang yang menyembah Allah. Nah, sebenarnya hadis ini masuk dalam hadis syafaat. Karena nanti di antara syafaat itu selain ada syafaat khusus, syafaatul utsma, ada syafaat umum. Syafaat umum itu adalah syafaat setelah orang masuk neraka. Itu ada syafaatnya orang soleh, ada syafaatnya teman soleh, ada syafaatnya anak yang soleh, ada syafaatnya malaikat, dan ada syafaat syuhada, ada syafaat hufat. Itu ketika orang sudah masuk neraka, mereka semua ada yang diizinkan untuk mengeluarkan dari api neraka. Di antaranya adalah para malaikat ini. Ya, di antaranya para malaikat. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman semua punya hak syafaat. Nanti kalau diizinkan jangan lupa saya dicari. Kalau tidak ketemu ditulungi. Nah, jadi kenali wajah saya baik-baik. Tidak lali sesuatu. Nah, panggil, keluarkan. Dan mudah-mudahan tidak masuk neraka. Itu kan plan B. Kalau plan A tidak berhasil, jadi kita harus punya plan B. Plan A-nya gagal, ya udah plan B. Ya, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum. Maka para malaikat mengeluarkan mereka dan para malaikat mengenali mereka bi atharis sujud, dengan bekas sujudnya. Jadi para malaikat mengenalinya dengan bekas sujudnya. Wa harramallahu 'alan nar, dan Allah mengharamkan api neraka antakula atharos sujud, untuk melahap bekas sujud. Jadi bekas sujudnya tidak terbakar oleh api neraka. Ya? Oh bukan. Jadi ini adalah bekas sujud yang nanti dilihat oleh para malaikat di akhirat. Jadi bukan yang ireng badu'e ya. Nah, kalau itu ireng badu'e itu bisa jadi karpetnya kasar, karpet kasar. Kalau tidak karpet kasar, bisa jadi sujudnya menekan. Karena memang salah satu sunnah Nabi itu kakinya madal, sehingga agak menekan karena kakinya madal. Madal itu apa ya? Jadi kakinya tidak nganggang, tidak diangkat, tapi ditekan. Sehingga otomatis yang lain ikut menekan, sehingga agak berat. Tapi biasanya faktor karpet, seperti itu. Karena saya beberapa kali mampir masjid itu agak pedes di sini. Saya pikir ini mampir sekali aja pedes. Kalau sehari 5 kali, lah kalau sebulan, kalau setahun hitam juga itu, ngapal. Jadi bukan bekas yang hitam ya. Dan Allah mengharamkan api neraka untuk melahap bekas sujud. Fayakhrujuna minan nar, maka mereka semua dikeluarkan dari api neraka. Jadi para malaikat mengeluarkan mereka dari api neraka. Kepada siapa? Untuk setiap anak Adam yang dia di sana ada bekas sujudnya. Maka fakullu bnu Adam ta'kuluhun nar. Anak Adam semuanya nanti akan dibakar oleh api neraka illa atharos sujud, kecuali bekas sujudnya. Itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Maka ini kabar gembira bagi kita. Nah, orang yang masuk neraka, bekas sujudnya tidak dibakar oleh api neraka. Bapak dan saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, kita penting sekali untuk bisa memperbanyak sujud dan mengintenkan sujud. Kalau perlu sujudnya agak lama. Jadi sujudnya agak lama. Maka kemudian di sini disebutkan fayusubba alaihim ma'ul hayah. Maka akan disiramkan kepada mereka
air kehidupan. Jadi akan disiramkan kepada mereka air kehidupan. Fayam butuna kama tambutul habbah. Nah, maka mereka akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian. Nah, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan air kehidupan. Intinya kita imani apa yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka akan disiram dengan air kehidupan. Maka tumbuhlah sebagaimana bijian yang dibawa oleh banjir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan keputusan di antara semua hamba, dan tersisalah seorang laki-laki di antara mereka yang kemudian mereka adalah golongan orang yang terakhir masuk surga.